Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 381. Kitab Akidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad, lanjutan dari sebelumnya. Pokok kedua, mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu qadim, senantiasa, azali, tidak ada bagi wujudnya permulaan. Tetapi dialah permulaan tiap-tiap sesuatu, dan sebelum ada sesuatu yang mati dan yang hidup. Dalilnya, jikalau adalah dia itu baru, tidak qadim, maka dia memerlukan pula kepada muhdis atau yang membarukan. Yang muhdis itu memerlukan kepada muhdis lagi. Lalu bertalilah demikian sampai kepada yang tidak berpenghabisan. Dan yang tali bertali itu tidak membawa hasil atau berkesudahan kepada muhdis yang qadim, yaitu yang pertama. Dan inilah sebenarnya yang dicari, yang kita namakan pencipta alam, pembuat, penjadi, dan khaliknya. Pokok ketiga, mengetahui bahwa Allah Ta'ala serta adanya azali abadi. Tidak adalah baginya wujudnya berakhir atau berkesudahan. Dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin. Karena manakala telah benar qidamnya, maka mustahilah tiadanya atau adamnya. Dalilnya, jikalau Allah Ta'ala itu menghadapi ketiadaan, maka adalah dia tidak terlepas. Ada kalanya ketiadaannya itu dengan sendirinya atau dengan sesuatu yang meniadakannya, yang melawaninya. Jikalau boleh akan tiadanya sesuatu dengan sendirinya yang tergambar kekalannya, niscayalah boleh akan didapati sesuatu dengan sendirinya yang tergambar tidak adanya. Maka bagaimana? Maka sebagaimana kedatangan wujud memerlukan kepada sebab, maka demikian pula kedatangan Adam atau lawan wujud memerlukan kepada sebab. Dan batil bahwa dia menerima Adam oleh yang mengadamkannya, yang melawani dia. Karena yang mengadamkannya itu, jikalau ia qadim, maka tidak tergambarlah wujud besertanya. Dengan dua pokok yang terdahulu itu, telah nyata wujud Allah dan qadimnya. Maka bagaimanakah ada wujudnya pada qadim dan besertanya ada lawannya? Jikalau lawan yang mengadamkannya itu baru, maka adalah mustahil. Sebab tiadalah yang baru dalam perlawanannya kepada yang qadim, sampai dapat memutuskan wujudnya itu lebih utama daripada yang qadim sendiri dalam perlawanannya kepada yang baru. Sehingga dapatlah ia mempertahankan wujudnya. Bahkan mempertahankan wujud itu adalah lebih mudah daripada memutuskannya. Dan yang qadim adalah lebih kuat dan lebih utama dari yang baru atau hadir. Pokok keempat, mengetahui bahwa tiadalah Allah Ta'ala itu jauhar yang terbatas di suatu tempat.
tetapi maha suci dan maha kuduslah dia daripada kesesuaian tempat itu. Dalilnya, bahwa tiap-tiap jauhar itu mengambil tempat, maka tertentulah dia dengan tempat itu, dan tidak terlepas daripadanya adanya menetap pada tempat itu atau bergerak daripadanya. Maka tidaklah terlepaslah dia dari gerak dan diam, yang mana keduanya itu adalah baharu. Dan apa yang tidak terlepas dari yang baru adalah baharu. Jikalau tergambarlah jauhar yang bertempat itu qadim, maka dapatlah diterima akal akan qadimnya jauhar-jauhar alam ini. Jikalau seorang menamakan sesuatu jauhar dan tidak bermaksud dengan jauhar itu mengambil tempat, maka adalah ia bersalah dari segi kata-kata, tidak dari segi arti. Pokok kelima, mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah bertubuh atau berjisim yang tersusun daripada jauhar-jauhar, karena jisim adalah ibarat dari susunan jauhar-jauhar. Apabila batilah adanya itu jauhar yang tertentu dengan suatu tempat, maka batil pula lah adanya itu jisim. Sebab tiap-tiap jisim tertentu dengan tempat dan tersusun dari jauhar, maka jauhar adalah mustahil terlepasnya dari bercerai dan berkumpul, bergerak dan diam, berkeadaan dan berbatas. Semua itu adalah tanda-tanda dari yang baru. Kalau bolehlah diitikadkan bahwa pencipta alam itu jisim, maka boleh pula lah diitikadkan ketuhanan matahari, bulan, ataupun yang lain dari bagian-bagian yang berjisim. Kalau adalah orang yang berani menamakan Allah Ta'ala itu jisim, tanpa ada maksud tersusun dari jauhar-jauhar, maka adalah itu salah dalam menamakan dan benar dalam meniadakan pengertian jisim. Pokok keenam, mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah arad atau sifat yang berdiri pada jisim atau bertempat pada suatu tempat. Karena arad ialah apa yang bertempat pada jisim, maka tiap-tiap jisim tiada jalan lain adalah baru, di mana muhdisnya atau yang menjadikannya telah ada sebelumnya. Maka bagaimanakah adanya bertempat pada jisim, sedang dia sudah maujud pada azali sendiri? Tidak ada sertanya yang lain. Kemudian dialah yang menjadikan jisim-jisim dan arad-arad. Dan karena dialah yang tahu, yang berkuasa, yang berkehendak, dan yang menjadikan sebagaimana akan datang keterangannya. Sifat-sifat tersebut, sifat-sifat tahu, kuasa, berkehendak, dan menjadikan, adalah mustahil pada arad. Bahkan tidak diterima oleh akal, kecuali pada yang maujud, yang berdiri dengan sendirinya, yang bebas dengan zatnya. Dari pokok-pokok yang tersebut di atas, mungkinlah berhasil pemahaman bahwa Allah itu maujud, berdiri dengan sendirinya. Tidak dia jauhar, jisim, dan arad, dan alam seluruhnya adalah jauhar, arad, dan jisim. Jadi tidaklah Allah Ta'ala menyerupai sesuatu, dan tidaklah sesuatu menyerupai Allah Ta'ala. Tetapi adalah dia yang hidup, yang berdiri, yang tidak sepertinya sesuatu. Betapakah kiranya makhluk itu menyerupai dengan Khaliknya, yang ditakdir dengan yang mentakdirkannya, dan yang dibentuk dengan yang membentuknya.
segala jisim dan arat itu seluruhnya adalah dijadikan dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka mustahillah menetapkan persamaan dan penyerupaan dengan Dia. Pokok ketujuh, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Suci zatnya dari ketentuan dengan arah. Arah itu ada kalanya di atas atau di bawah, di kanan atau di kiri, di muka atau di belakang. Arah-arah ini dijadikan dan didatangkan oleh Allah dengan perantaraan atau wasitah, kejadian manusia. Karena dijadikannya bagi manusia itu dua tepi. Yang satu berpegang kepada bumi dan dinamakan kaki. Dan yang satu lagi berhadapan dengan bumi dan dinamakan kepala. Maka datanglah nama atas bagi yang mengiringi arah kepala dan nama bawah bagi yang mengiringi arah kaki. Sehingga seekor semut yang berjalan terbalik di bawah loteng, maka terbaliklah arah di atas baginya menjadi arah bawah. Meskipun bagi kita itu arah atas namanya. Dijadikan oleh Allah bagi manusia dua tangan. Yang satu biasanya lebih kuat dari yang lain. Maka datanglah nama kanan untuk yang lebih kuat dan nama kiri untuk lawannya. Dan dinamakan arah yang mengiringi tangan kanan tadi kanan dan yang mengiringi satu lagi kiri. Dijadikan oleh Allah bagi manusia dua pinggir, di mana manusia itu melihat dari salah satu keduanya dan bergerak kepadanya. Maka timbullah nama hadapan atau muka untuk arah, di mana dia tampil bergerak kepadanya, dan nama belakang untuk lawannya. Segala arah ini adalah baharu, datang dengan datangnya manusia. Jikalau tidaklah manusia dijadikan dengan bentuk yang ada ini, tetapi dijadikan bundar seperti bola, maka tidak adalah sekali-kali arah-arah itu. Maka bagaimanakah wujud Allah itu pada azali ditentukan dengan arah, sedang arah itu adalah baharu? Atau bagaimanakah terjadinya penentuan Tuhan dengan arah sesudah tidak ada baginya yang demikian? Apakah caranya dengan Allah menjadikan alam di atasnya? Maha sucilah Allah daripada atas baginya. Karena maha sucilah Dia dari mempunyai kepala, dan atas adalah ibarat dari apa yang ada di jurusan kepala. Atau dengan Allah menjadikan alam di bawahnya. Maha sucilah Allah dari ada bawah baginya. Karena maha sucilah Dia dari mempunyai kaki, dan bawah adalah ibarat dari apa yang mengiringi jurusan kaki. Semuanya itu termasuk di antara yang mustahil pada akal. Dan karena yang diterima akal dari adanya tertentu dengan arah, bahwa dia itu ditentukan dengan tempat ketentuan jauhar, atau ditentukan dengan jauhar sebagai ketentuan arah. Dan telah teranglah mustahil wujudnya Allah itu jauhar atau arah. Dari itu, maka mustahil pula lah wujudnya itu ditentukan oleh arah. Kalau dimaksudkan dengan arah selain dari dua pengertian itu, maka adalah salah pada nama serta menolong kepada pengertian. Dan karena kalau adalah Allah di atas alam, berarti adalah Dia setentang dengan alam.
Dan tiap-tiap yang setentang bagi jisim, maka ada kalanya sama dengan jisim itu, atau lebih kecil, atau lebih besar. Semua itu adalah taksiran yang memerlukan tentunya kepada penaksir. Maksudnya dari yang demikian itu, Al-Khaliq yang Maha Esa lagi Maha Pengatur. Mengenai pengangkatan kedua tangan ketika berdoa kepada Allah ke arah langit, adalah karena langit itu kiblat doa. Dan dengan itu juga menjadi isyarat kepada sifat Allah dengan kebesaran dan keagungan, sebagai pemberitahuan dengan maksud ke arah tinggi di atas sifat kemuliaan dan ketinggian. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi di atas tiap-tiap yang maujud dengan keperkasaan dan kekuasaan. Pokok ke-8, mengetahui bahwa Allah Ta'ala beristiwa di atas arasinya dengan arti yang dikehendaki oleh Allah dengan istiwa itu, yaitu yang tiada berlawanan dengan sifat keagungannya dan tiada tersentuh kepadanya tanda-tanda kebaharuan dan kefanaan atau kelenyapan. Inilah yang dimaksud dengan istiwa ke langit, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Summa stawa ila sama'i wahya dukhan. Kemudian itu dia beristiwa ke langit, ketika itu berupa asap. Dan tidaklah demikian itu selain dengan jalan menguasai dan memerintah, seperti kata seorang penyair, telah beristiwalah manusia itu di Irak tanpa pedang dan darah tertumpah. Ahli kebenaran atau ahlul haq memerlukan kepada pentakwilan ini, sebagaimana ahli kebatinan atau ahlul batin memerlukan kepada pentakwilan firman Allah Ta'ala, bahwa ma'akum aina ma kuntum, atau dia serta kamu di mana saja kamu berada. Karena dengan sepakat firman tersebut diartikan dengan meliputinya ilmu Allah dan pengetahuannya. Begitu pula sabda Nabi SAW, hati mukmin itu di antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Diartikan kepada kudrah dan perkasaannya Tuhan. Dan sabda Nabi SAW, batu hitam itu atau Al-Hajrul Aswad adalah tangan kanan Allah di buminya. Diartikan kepada kemuliaan dan keagungan Al-Hajarul Aswad, karena kalau dibiarkan atas zahirnya, nescaya mestilah timbul kemustahilan. Maka demikian pula lah istiwa. Kalau dibiarkan artinya kepada menetap dan bertempat, maka tentulah yang bertempat itu jisim yang bersentuh dengan aras. Ada kalanya seperti arasi atau lebih besar atau lebih kecil daripadanya. Yang demikian itu adalah mustahil. Dan tiap-tiap yang membawa kepada mustahil adalah mustahil. Pokok ke-9, mengetahui bahwa Allah Ta'ala serta keadaannya Maha Suci daripada bentuk dan batas, Maha Kudus daripada arah dan penjuru. Ia melihat dengan mata kepala dan mata hati di negeri akhirat, negeri ketetapan. Karena firman-Nya, wujuhu yawma idin nadiratun ila rabbiha nadirah.
Artinya, beberapa muka di hari itu bercahaya, melihat kepada Tuhannya. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Dan ia tidak dilihat di dunia karena membenarkan firman-Nya Azza wa Jalla. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Artinya, penglihatan tidak sampai atau mencapai kepadanya, tetapi Dia mengetahui segala penglihatan. Surat Al-An'am ayat 103. Dan karena firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, lan tarani, artinya engkau tidak akan dapat melihat aku. Surat Al-A'raf ayat 143. Wahai, bagaimanakah orang Mu'tazilah itu mengenal sifat Tuhan, seru sekalian alam yang tidak dapat diketahui oleh Musa alaihissalam? Dan bagaimana Musa alaihissalam menanyakan ru'yah atau melihat Tuhan? Dengan ru'yah itu mustahil. Semoga kebodohan ahli-ahli bid'ah dan hawa nafsu dari orang-orang yang bodoh dan dungu itu adalah lebih utama daripada kejahilan Nabi-Nabi alaihissalam. Adapun cara melakukan ayat ru'yah tadi secara zahirnya, maka itu tidaklah membawa kepada kemustahilan. Karena ru'yah adalah semacam tasyab dan ilmu, tetapi lebih sempurna dan lebih jelas daripada ilmu. Maka apabila boleh penghubungan ilmu kepadanya dan ia tidak pada suatu arah, maka boleh pula lah penghubungan ru'yah kepadanya dan ia tidak dengan perantaraan arah. Sebagaimana jaiz atau boleh Allah melihat makhluknya dan tidak di dalam keadaan berhadapan dengan mereka, maka boleh pula lah Dia dilihat oleh makhluknya tanpa berhadapan. Sebagaimana boleh Dia diketahui tanpa berkeadaan atau berkaifiah dan berbentuk, maka boleh pula lah Dia dilihat seperti itu. Pokok ke-10, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, tiada sekutu baginya, tunggal, tiada teman baginya, sendirian dengan menjadikan dan mencipta, dan Maha Kuasa. Dia menjadikan dan mengadakan. Tiada yang sepertinya untuk membagi-bagi dan menyamainya. Tiada lawan baginya untuk bertengkar dan bermusuhan. Dalilnya, firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Artinya, kalau kiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain dari Allah, sudah tentu keduanya menjadi rusak, binasa. Surat Al-Anbiya ayat 22. Keterangannya, jikalau Tuhan itu dua dan salah satu daripada keduanya menghendaki sesuatu, maka Tuhan yang kedua, jika diperlukan kepada pertolongannya, niscaya adalah Tuhan yang kedua ini menjadi terpaksa, yang tidak berdaya. Dan tidaklah Dia menjadi Tuhan yang berkuasa penuh. Jika Dia berkuasa membantah dan menolak, maka adalah Tuhan yang kedua ini kuat, lagi gagah, lagi perkasa.
Dan Tuhan yang pertama itu lemah, tidak berdaya, dan tidaklah Dia Tuhan yang berkuasa. Rukun kedua, mengetahui sifat-sifat Allah dan berkisar kepada 10 pokok. Pokok pertama, mengetahui bahwa yang menciptakan alam ini adalah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Besar dengan firman-Nya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 120. Karena alam ini kokoh di dalam pembuatannya, teratur di dalam kejadiannya. Barang siapa melihat sehelai kain sutra yang baik tenunan dan susunannya, teratur bunga dan pinggirnya, lalu menyangka bahwa susunan itu datangnya dari orang mati yang tidak bertenaga, atau dari seorang manusia yang tidak berdaya, maka orang yang melihat tadi adalah telah tercabut dari sifat berakal dan telah terjerumus ke dalam rantai kebodohan dan kedunguan. Pokok kedua, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Tahu segala yang maujud atau yang ada, meliputi ilmunya dengan segala makhluk. Tidak luput dari ilmunya seberat biji sawi pun, baik di bumi atau di langit. Maha benarlah Allah dengan firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dan Dia Maha Tahu atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan ditunjukkan kepada kebenarannya oleh firman-Nya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Artinya, tidakkah Tuhan itu mengetahui apa yang diciptakannya, dan Dia mengenal hal yang halus-halus dan cukup mengerti. Surat Al-Mulk ayat 14. Tuhan memberi petunjuk kepada kita, kepada membuat dalil dengan makhluknya, dengan mengetahui bahwa kita tidak menaruh keraguan tentang mendalilkan makhluk yang halus dan kejadian yang dihiasi dengan teratur itu, walau pada benda yang hina, lemah sekalipun, untuk membuktikan atas Maha Tahu Penciptanya, cara menyusun dan mengatur. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah petunjuk dan pengenal yang amat mendalam. Pokok ketiga, mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Barang siapa ada ilmunya dan tenaganya, tentu saja ada hidupnya. Jikalau tergambarlah seorang yang bertenaga, berilmu, berbuat, dan pengatur tanpa ada ia hidup, maka bolehlah diragukan mengenai hidupnya hewan-hewan ketika ia bolak-balik bergerak dan berdiam diri. Bahkan mengenai hidupnya ahli-ahli teknik dan perusahaan. Hal yang seperti ini adalah membenamkan diri ke dalam lembah kebodohan dan kesesatan. Pokok keempat, mengetahui bahwa Allah Ta'ala berkehendak atau berirodah bagi segala af'alnya. Maka tidak adalah yang maujud melainkan bersandar kepada kehendaknya dan datang dari iradahnya. Dialah yang menjadikan dan mengembalikan yang berbuat sekehendaknya. Bagaimanakah
dia tidak ada berkehendak, tiap-tiap perbuatan yang datang daripadanya mungkin bahwa datang lawannya. Dan yang tidak ada lawannya, maka mungkin datang itu sendiri sebelumnya atau sesudahnya. Dan kudrah itu adalah bersesuaian bagi dua yang berlawanan, dan bagi dua waktu sebagai suatu kesesuaian. Maka tidak boleh tidak daripada iradah untuk menentukan kodrah itu kepada salah satu daripada dua yang akan dihubungi kudrah tadi. Kalau mencukupi ilmu saja tanpa iradah untuk menentukan suatu yang diketahui atau al-maklum, sehingga dikatakan bahwa perbuatan itu diperoleh pada waktu yang mendahului ilmu dengan wujudnya, maka sesungguhnya boleh pula mencukupi tanpa kudrah, sehingga dikatakan bahwa perbuatan itu diperoleh tanpa kudrah karena telah mendahului ilmu dengan wujudnya.